Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu, ketika ya bertasydid, ya di sini memiliki sifat. Kenapa dialirkan? Ayyu. Kenapa ada suara yang mengalir? Masih ingatkah? Ayyu. Kenapa nggak dimatikan? Ayyu. Kenapa? Karena huruf ya memiliki sifat rokhwa atau rikhwa. Ya. Apa sifat rikhwa? Mengalirnya suara. Di mana mengalirnya? Mengalirnya di makhrajnya. Jadi ketika kita masuk ke ya bertasydid kan sudah masuk tuh. Karena ya bertasydid langsung menekan, maksudnya ya, menekan ke ya bertasydid dengan kaidah nabar. Ketika kita sudah standby di makhraj huruf ya, nah di situ pula suara itu dialirkan. Ya. Baik. Jangan sampai salah. Kalau ada huruf bertasydid, kita baca dengan tasydid. Kalau ada huruf enggak bertasydid, jangan kita baca dengan tasydid. Ya. Contohnya kalau kita membaca ada yang bertasydid, tidak bertasydid, atau tidak dengan tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, maka nanti artinya berbeda. Yang tadinya hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau memohon pertolongan, artinya berubah, hanya kepada cahaya, ya, mulai kami, maksud cahaya matahari kami menyembah dan meminta pertolongan. Ya, jadi diberikan nabar atau tasydid. Kalau kita melihat ada tasydid, ya kita bacanya dengan tasydid. Tapi kalau tidak ada tasydid, jangan membacanya dengan tasydid. Ya. Ya ayyuhan nasu, itu sin, bukan shad. Ya. Qad ja'akum, itu hamzahnya harus jelas. Qad ja'a, jadi dikeluarkan dari mana hamzah? Reaksol halq, ya, dikeluarkan harus jelas. Ja'akum, gitu ya. Ja'akum ja'akumur rasul. Sini ra-nya getarannya dengan getaran takrir yang lembut. Ar-ra, ya, tidak kasar. Ya, ar-rasulu bil haqqi. Di sini ada huruf ha yang kita keluarkan dari wasdul halqi. Bil haqqi. Qi-nya tebal. Bil haqqi. Tapi enggak berlebihan, ya. Lanjut. Mir rabbikum fa'aminu. Dan pada kata mir rabbikum, ba-nya harus jelas, enggak keluar hamas. Dan pada kata fa'aminu, fa-nya dialirkan nafasnya. Karena huruf fa itu memiliki sifat rikhwah, kemudian dia memiliki sifat hamas, ya. Fa, dia itu huruf istifal, jadi pengucapannya harus ringan. Fa, enggak fa, tapi fa.
Fa'aminu khairan lakum. Nah, di sini pada kata khaira, kha itu di mana, Bu? Aqsal lisan atau aqsal halqi? Di adanal halqi. Ya. Kha, bukan kho. Jangan kho kedalaman. Di atasnya, atas tenggorokan. Kho. Ketika pintu mau keluar tuh ya. Tepatnya pada akar lisan. Kho. Enggak kho, tapi kho. Suaranya dikeluarkan dan jangan mendam. Ya, khairal lakum. Kemudian pada kata wa in takfuru. Ada nun sakinah. Wa in takfuru. Nah, di sini huruf ta itu huruf istifal atau huruf tipis. Ya. Maka kalau kita membaca, saya tambahkan, kita membaca ikhfa-nya di sini dengan ikhfa yang suara samar yang tebal, berarti kita kurang paham. Kita menganggap huruf ta itu huruf tebal, padahal huruf ta itu adalah huruf tipis. Maka kalau ta-nya huruf tipis, ikhfa-nya ditipiskan. Ya. Wa in bukan wa il, ya. Seperti itu. Wa in takfuru, ru-nya suaranya seperti itu. Ada gema ru itu ketika dibaca dengan tafkhim. Takfuru, ya. Dan pada kata fa inna lillahi, lillahi lamnya dibaca dengan tarkik atau tipis. Ma fis samawat. Ma sini huruf istifal. Maka kalau ada huruf istifal yang fathah ya sebelum huruf ma di sini, maka suaranya jangan berubah-ubah. Contohnya dari awal ayat. Ya ayyuhan, sama kan? Ya sama. Ya ayyuhan, enggak yo ayyuhan. Jadi disamakan, dikonsistenkan kesempurnaan harakatnya. Iya, dikonsistenkan suara kesempurnaan harakatnya. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati. Ketika fis samawati sin murtasydid, ketika kita idgham syamsiyah di sini, sifat rikhwahnya, sifat istifalnya, dan sifat hamasnya ditambahkan. Fissa, bukan fissa, ya, bukan pula fissa, nggak mengalir. Bahkan sofirnya pun nggak ada. Sofir pada huruf sin itu ya merupakan sifat wajib. Fissa ada desis, ya. Yang namanya huruf tipis itu harus senyum. Ketika kita menahan di sin berarti kita harus senyum. Fissa, atau nyengir sedikit. Fis samawati, huruf ta-nya harus disempurnakan dengan sifat-sifatnya. Salah satunya yang sering ketinggalan adalah sifat hamasnya. Samawati, bukan ti tapi ti. As-samawati wal ard. Kemudian ketika kita wal ard, di sini hamzahnya nggak perlu sulit-sulit ya. Ketika pada kata seringnya pada kata al-ard, kita itu kesulitan seperti orang kesulitan ketika mengucapkan hamzahnya. Padahal tinggal buka yang kita keluarkan dari aqsal halq. Wal ard, wal ard, ya. Wal ard. Ketika di sini ada dot yang kita sukunkan, maka kita sempurnakan ketika kita menyentuh huruf dad. Ketika kita menyentuh makhraj huruf dad, sifat-sifat dad itu harus tampak juga. Iya, di antaranya rikhwahnya, kemudian sifat isti'la'nya, sifat itbaqnya, yang sampai hingga keluar suaranya. Wal ard, ada suara ada suara seperti itu. Wal ard, baik itu.
Dan pada kata wa kana Allahu aliman hakima. Waka, bukan waka, tapi waka, ya. Wa kana Allahu aliman, dibuka aliman hakima, hanya ditipiskan, dilembutkan, ya, ha nafasnya dialirkan, dibedakan antara ha dengan ha dengan cara menekan bagian kadu kita. Hakimah. Baik, jadi seperti itu pelajarannya. Semoga nanti di ayat yang 171 pasti ketemu dengan huruf yang sama gitu ya, makhrajnya juga sama gitu ya. Ya, semoga bisa diaplikasikan dengan pengaplikasian yang benar. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum Bil haqqi min rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ya ahlal kitab, alirkan hanya ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. ya, barakallahu fiik.